Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Akhir-akhir ini dan bahkan hari ini salah satu instrumen investasi yang sedang booming jadi bahan perbincangan di mana-mana adalah emas. Dan fenomena emas ini menarik sekali untuk kita kulik, kita cari tahu sebenarnya ada apa dengan emas sehingga kemudian ini seperti menjadi primadona baru ya ketika krisis terjadi. Dan kami mengajak Anda, kalau biasanya di hari Rabu sore Anda mendengarkan analisa pasar, maka sekarang kita perluas lagi, bukan cuma sekedar bicara tentang pasar, tapi kemudian apa insight yang bisa kita jadikan pelajaran ya, dan kemudian bisa menjadi dorongan buat kita, bukan cuma sekedar menjadi investor, tapi menjadi investor yang smart, ya, smart investor. Selamat sore untuk Anda semuanya, ada saya Nurlija, dan saya sore hari ini ingin memperkenalkan kepada Anda salah satu tim saya yang nantinya akan terus menjadi teman Anda dalam Smart Market Insight. Saya perkenalkan kepada Anda ada Audrey Juwana. Kita sambut Audrey Juwana. Hey. Halo semua listeners. Sampai bertemu ya di Smart Market Insight. Dan kalau biasanya Anda mendengarkan hanya mungkin ini bicara tentang saham yang lagi booming ya, IHSG dan sebagainya ya Audrey, kita perluas dan tentu saja kita akan terus bersama-sama dengan Inspirator Investasi Indonesia, ada Mas Ryan Filbert. Mas Ryan. Halo Mas Ryan. Selamat sore Mbak Ola. Selamat sore dengan Mbak Audrey. Salam kenal. Yes. Kita sedang live YouTube supaya tidak mengecewakan para fans Anda. Mungkin videonya bisa di. Saya masih di perjalanan ya, nggak apa-apa ya. Oke. Masalahnya fans Anda ini loh. Kalau saya sih sama Audrey apalah gitu ya. Kami lalat aja nggak hinggap begitu kan. Iya. Saya lagi di perjalanan. Ini loh yang jadi magnet di Indonesia ini yang rasanya perlu gitu. Jangan nanti mereka kira ini pasti hoax nih. Ola sama Audrey Juwana pasti nih ngomongnya bukan sama Ryan nih gitu. Ini beneran kan, kelihatan ya wajahnya asli ya. Siap. Oke. Apa kabar Mas Ryan? Sepekan kita nggak ketemu, itu kayak sewindu ya Mas Ryan? Oh, aduh, udah kayak orang pacaran. Oke, iya, jadi kabar selalu baik. Mbak Ola masih dalam kondisi selalu sehat, dan saya juga doakan kepada Mbak Ola, Mbak Audrey, dan seluruh smart listeners yang bergabung di sore hari ini, kita juga harus bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Okay. Ya. Nah, ini menarik nih Mas Ryan bicara ya Audrey ya, kita bingung juga gitu ya pemberitaan hari ini di berbagai media bisnis gitu dibahas soal emas yang per kilogramnya 19.000. Jadi kalau per gramnya 19.000. Jadi kalau dihitung-hitung per kilogramnya itu udah sampai mungkin hitungan jutaan kali ya, sejutaan ya. Oke. Terus ada yang merasa menyesal gitu Mas Ren, kenapa nggak dari kemarin dulu saya numpuk emas, katanya begitu kan. Yes. Baik. Tetapi kemudian juga ada catatan yang saya dapat, ini tunggu dulu ya, emas ini jangan langsung dipercaya karena bisa jadi ini kita situasinya COVID ini nih Audrey gitu ya. Catatan yang kita terima adalah jangan-jangan ini baru awal krisis loh, jadi belum hati-hati loh, mau beli emas aja gitu ya. Nah, kami butuh pandangan awal dulu dari Mas Ryan Filbert yang pastinya ini lebih berharga dari emas, tetapi kita ingin Mas Ryan memberikan catatan awal dulu. Menurut Anda kenapa emas itu kayaknya jadi fenomenal banget gitu, jadi fenomenal banget? Baik, jadi gini Mbak Ola dan Mbak Audrey, smart listeners, juga kita harus tahu bahwa yang namanya emas itu adalah logam mulia. Kenapa? Karena ya salah satu logam yang boleh dibilang paling langka, karena juga pernah dijadikan sebagai alat tukar dalam kehidupan kita sebelum kita mengenal uang kertas. Jadi kalau misalnya menelisik lebih jauh bahwa
uang kertas kita ini sebenarnya ada cadangan emas yang dijaminkan. Itu mulai tidak diberlakukan seperti itu dari Presiden Nixon. Jadi ada satu masa pada tahun 1972 kalau tidak salah, itu akhirnya tidak lagi ada cadangan emas yang menanggung daripada uang kertas, sehingga boleh dibilang barang siapa dulu memiliki emas itu sebenarnya sebagai bisa ditukar dengan uang kertas disebut dengan banknotes. Maka kita mengenal dengan namanya banknotes. Nah, emas itu pada saat ini digunakan bukan hanya sebagai alat investasi, tapi emas itu juga bisa dijadikan sebagai perhiasan, dan juga ada sebagian dari alat elektronik juga menggunakan emas. Jadi emas ini benar-benar berharga dalam setiap aspek, baik skala industri maupun digunakan. Nah, jadi biasanya akibat kita mengetahui bahwa emas ini sebagai alat tukar sebelumnya dan sebagai suatu benda logam yang berharga, maka ada suatu pandangan bahwa emas adalah safe haven. Artinya bila orang itu tidak yakin akan suatu kepastian akan perekonomian, maka mereka akan menyimpan emas semakin banyak. Nah, jadinya bila smart listener pada saat ini melihat kenaikan harga emas ini sebenarnya inline dengan kekhawatiran di dunia terkait dengan ketidakpastian perekonomian global akibat dari pandemi virus corona dan juga perang dagang yang tengah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika versus dengan Cina. Gitu. Nah, terus kalau kita dengan teman-teman mungkin semua pada hari ini tiba-tiba melihat emas tiba-tiba kayaknya, waduh saya nyesel sekali ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang nyesel banget kalau tahu cerita kisah kasih pergerakan harga emas di dunia. Oke, pakai kisah kasih ya Audrey ya. Dong, kan ada kisah kasihnya nih. Romantis ya jadinya ya. Nih, kalau misalnya Anda mengikuti pergerakan harga emas itu baru saja melewati 1.920 US dollar per troy ounce. Jadi kalau misalnya di Indonesia kenalnya adalah gram-graman, di dunia itu satuannya adalah troy ounce atau OZ. Jadi beda cara membahasakannya. Nah, kalau melihat dari pergerakan emas yang 1.920 baru dilewati, asal tahu saja bahwa 1920 itu angka 1.920 US dollar per troy ounce itu pernah terjadi sekitar 9 tahun yang lalu. Oke, sampai di situ dulu. Oke. Pernah terjadi 9 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan cerita pertama dalam kisah kasihnya emas ini gitu ya. Kan ya ceritanya. Kita nanti bahas lebih lanjut di sesi berikutnya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kita mau tanya dulu, kita bikin survei kecil-kecilan ya Audrey ya. Kita tanya kepada Smart Listener, boleh, siapa di antara Anda yang minimal punya emas perhiasan ya, atau bahkan sudah punya tumpukan batangan emas. Nah, Anda boleh share ya. Tenang aja kok, ini bukan untuk jadikan apa-apa, kita pengen tahu aja sejauh mana Anda sudah artinya menjadikan emas ini sebagai tadi tuh yang disampaikan oleh Mas Ryan, safe haven ya. Keren juga istilahnya. Boleh dikirim ke 0812 11 12 959. Habis ini kita mau berikan kabar gembira ya Audrey ya. Kabar gembira kalau kita mau mengadakan silaturahmi ketemuan sama Mas Ryan Filbert. Nah, apa kabar gembiranya? Nanti setelah jeda kita sampaikan. Kami jeda dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Kita membahas mengenai fenomena emas. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia, Smart Market Insight kembali hadir untuk Anda. Dan kalau biasanya Anda berkunjung ke toko buku ya, itu buku-buku yang paling fenomenal memang soal investasi adalah buku-bukunya Ryan Filbert. Ya. Nah, itu sebabnya kita gemes ya Audrey ya. Kita nggak pengen Mas Ryan ini tidak tersentuh gitu. Jadi kita mau mengadakan webinar di mana Smart Listener bisa bersentuhan langsung
bersama dengan beliau sekalipun melalui virtual. Webinarnya akan kita adakan di tanggal 18 Agustus ya. Topik yang nanti akan dibawakan oleh Ryan Filbert itu adalah gaya hidup ya versus investasi bernilai di masa new normal. Jadi kalau biasanya sepenggal-sepenggal dengar ceritanya Mas Ren, ini ketemu langsung, Anda tuh nggak bakal bosen 2 jam bahkan kurang 2 jam kalau ngobrol sama Mas Ryan Filbert. Saya biasanya kalau begadang-begadang ngobrol sama Mas Ryan Filbert bisa sampai 4 jam itu ngobrolin investasi gitu. Ngobrolin banyak hal gitu ya soal bagaimana menjadi investor yang maksimal lah, kira-kira begitu. Nah, Smart Listener, bukan hanya Ryan Filbert, ada 4 narasumber lain yang juga akan menginspirasi Anda, yaitu ada Anthony Diomartin di tanggal 15 Agustus. Kemudian 25 Agustus bersama dengan James Gui, Tung Desa Muaringin ya, Live and Financial Revolution. Kemudian tanggal 28-nya kekuatan copywriting bersama dengan James Gui, dan di tanggal 31 ya, itu seni menjual diri bersama dengan Priges. Bayangin ya, Anda beli Ryan Filbert webinarnya, dapat 4 yang lainnya. Keren ya. Special price early bird-nya itu hanya Rp350.000 ya. Early bird Rp350.000, normalnya Rp500.000. Jadi pergunakan kesempatan untuk sore hari ini, Anda masih bisa mendapatkan early bird. Ketik nama Anda, kemudian spasi DWM ya. Kirimnya ke 082123459590. Sekali lagi ke 082123459590. Audrey, kita pengen sambung nih ke Mas Ryan ya. Kalau tadi kisah kasihnya Mas ini ternyata panjang ya. Ini bukan kali pertama ya ada di angka 19.000 itu. Nah, apa yang sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan ini menjadi sangat tinggi harganya, Mas Ryan? Apakah benar-benar hanya ketidakpastian, atau karena stucknya lingkaran ekonomi gitu ya, pasar juga tidak menggeliat sehingga kemudian emas menjadi segitu harganya? Silakan. Baik, jadi dalam membentuk sebuah harga apapun ya, terutama pada harga emas gitu, itu selalu dipengaruhi setidaknya pada 3 hal, Mbak Ola, Mbak Audrey, dan juga Smart Listeners. Yang pertama adalah harga terbentuk akibat kondisi keuangan perekonomian. Kedua adalah karena sebuah minat jual beli. Yang ketiga adalah suatu sisi spekulasi. Nah, 3 ini akan selalu mewarnai hingga terjadinya suatu harga yang hari ini ada di depan kita. Jadi misal, tiba-tiba ada suatu penemuan baru yang membutuhkan emas dalam jumlah yang sangat banyak. Maka secara otomatis itu akan menyebabkan demand and supply bergeser dong. Itu bisa menyebabkan kenaikan harga. Atau tiba-tiba ada salah satu negara besar yang tiba-tiba bangkrut. Maka itu bisa jadi menyebabkan kenaikan harga akan emas karena ada suatu sisi demand and supply terkait dengan makroekonomi yang terganggu. Yang ketiga adalah, selain daripada itu adalah spekulasi. Spekulasi itu ya nggak tahu kenapa tiba-tiba udah pengen beli emas, dan itu berlaku secara internasional. Nah, itu artinya akan menyebabkan emas akan bergeser juga. Nah, dan ini dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu mixing ketiganya. Akan selalu mixing tiga-tiganya. Jadi kalau ditanyakan, Mas Ryan gimana menyebabkan emas hari ini terjadi, yaitu kondisi dari tiga-tiganya. Tapi kalau kondisi tiga-tiganya itu kemungkinan menurut saya ada 2 yang hari ini sangat muncul ya ke permukaan. Satu, ketidakpastian akan perekonomian dunia. Yang kedua adalah diakibatkan karena spekulasi. Tiba-tiba ada orang yang tadinya nggak pernah beli emas di harga tertinggi, tiba-tiba ikutan beli emas. Dan itu tidak terjadi 1 orang, tapi terjadi pada banyak orang. Beda sekali dengan orang-orang yang mengerti dan berinvestasi emas, maka dia dalam keadaan hari ini di atas, di tengah, di bawah, dia akan tetap beli. Tapi ada orang yang tiba-tiba mengambil posisi spekulasi, tebak-tebakan, tebak-tebak buah manggis, siapa tahu untung, dia entry. Itu yang menyebabkan kenaikan harga juga. Itu yang menyebabkan ya hari ini harga emas sudah bergeser ke di atas 2.000 US dollar per troy ounce. Dan kenapa Indonesia merasakan kenaikan harga emas yang kayaknya fantastis banget? Karena juga diiringi dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi kita dapat combo nih, gitu. Oke. Tapi Mas Ryan, kalau misalnya ngomongin fenomena ini gitu ya, kira-kira ini berlaku pada emas 24 karat kah, atau semua kadar emas nih, emas putih dan lain sebagainya? Baik, jadi
ini penting ya untuk smart listeners catat bahwa bila smart listener ingin berinvestasi, maka sebenarnya tidak disarankan untuk membeli emas yang sifatnya kadar campuran, misalnya dengan emas perhiasan, kadarnya kan ada kadar 75 atau biasanya ada yang masih menyebut sebagai 22 karat gitu ya. Itu campurannya kadang-kadang tidak berlaku secara standarisasi dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itulah bagi yang mau investasi secara fisik harus juga mengetahui ada yang namanya sertifikasi yang berlaku internasional yang namanya LBMA. Nah, itu ada sertifikatnya. Ya, itu ada Antam dan UBS di Indonesia yang memang tersertifikasi. Jadi emas lantak itulah yang sebagai alat investasi yang sebenarnya bagi emas. Kalau misalnya untuk perhiasan harganya nggak naik, Ryan, naik, tapi tentu tidak bisa sesignifikan mengikuti pergerakan harga emas yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi kalau emas perhiasan, emas 22 karat, yang 23 yang kalau dibentuk jadi perhiasan kan itu cantik banget ya Audrey ya. Ternyata itu nggak boleh dijadikan sebagai alat untuk investasi. Padahal banyak banget masyarakat yang menganggap bahwa wah ini pokoknya kalau saya ada uang udah beli aja yang ada gitu. Dan kemudian mungkin kalau yang menikah ya pakai cincin putih itu nggak bisa dijual berarti ya Mas Ryan ya. Bisa dijadikan investasi ya. Sebenarnya sih boleh juga punya sih, nggak salah. Lebih baik punya daripada kan nggak punya. Tapi bagaimana optimal itu ya artinya kalau mau investasi yang sebenarnya adalah emas lantak, LM, logam mulia, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan ini banyak banget ya yang membeli emas itu bahkan dengan kadar yang terkecil, pokoknya gram-graman segram pun itu bisa gitu kan. Itu memang dimungkinkan nggak sih atau kita memang juga harus kritis dengan penawaran-penawaran yang kayak gini, Mas Ryan? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi era itu kan bergeser ya. Era zaman dulu orang kalau beli emas kalau nggak 1 kilo orang nggak beli, nggak berasa. Wow, tapi kalau 1 kilo sekarang ya, 1 kilo ya. Iya, tapi 1 kilo segini tapi harganya udah nyampe 1 M gitu kalau sekarang. Tapi kalau misalnya beli yang terlalu kecil nanti akan dirugikan yang namanya ongkos pembuatan, ongkos cetak. Jadi bagi Bapak Ibu dan juga bagi smart listeners yang mungkin mau investasi, itu beli dengan kadar gram-graman yang kecil itu nanti akan dirugikan dengan ongkos cetaknya. Jadi ongkos gram-graman yang menurut saya biasa saya hitung adalah di atas 100 gram itu mulai nilai ongkos cetaknya mulai affordable lah, mulai cocok untuk kita bisa miliki. Nah, oleh karena itulah muncul yang namanya pembelian emas secara scriptless, yaitu dengan tabungan emas. Ya pasti kita sudah tahu ada cukup banyak startup dan juga pegadaian sendiri itu merevolusi bentuk kepemilikan dengan tabungan emas, di mana emasnya itu dibentuk dalam bentuk tulisan. Nah, ada 2 yang beredar di masyarakat yang harus kita catat dengan baik. Yang pertama adalah yang benar-benar memiliki cadangan emas. Artinya dia memang benar sebagai perusahaan yang ketika kita beli 1 gram sebenarnya dia sudah punya cadangannya 100 gram atau berapapun sebagai backupnya. Kenapa? Karena misalnya dia bodongkan, misalnya bodong itu artinya dia catat 1 gram dan ternyata emasnya mengalami kenaikan 3 kali lipat di kemudian hari akibat berbagai macam isu, misal, dan itu juga menjadi masalah yang berbeda, tapi itu nanti repot, dia kan nggak harus menukar 1 gram menjadi terasa 3 kali lipat, dia uang dari mana kalau tidak pernah memiliki emas sebagai landasannya. Nah, itu penting untuk diketahui. Jadi, satu itu, yang kedua adalah diatur oleh bursa komoditi. Jadi, smart listeners harus tahu bahwa di Indonesia ada namanya Bursa Efek Indonesia, yang kedua namanya adalah Bapepti. Nah, Bapepti ini mengatur kontrak-kontrak berjangka. Salah satu kontrak berjangka yang diatur adalah kontrak emas. Jadi ada perusahaan-perusahaan startup yang mungkin tidak memiliki emasnya, namun menghedgingkan, membelikannya dengan bentuk kontrak emas, sehingga itu ada underlyingnya. Underlying tuh ada dasarnya untuk diperjualbelikan. Nah, itu 2 hal itu maka boleh untuk lakukan yang namanya sifatnya pembelian emas secara eceran, kecil-kecilan Rp8.000, 0,01 gram atau berapapun itu bisa dilakukan. Mas Ryan, ini udah banyak yang mau bertanya, tapi nanti kita sambung di sesi berikutnya ya. Saya juga sebenarnya gatel juga ya. Berarti Indonesia sebenarnya nggak perlu harus mengalami krisis ya, Mas? Kan kita punya tambang emas kan gede banget ya. Itu banyak mas lagi. Pikiran saya ya. Mas Jawa kan banyak tuh, Mas Budi. Dan mas-mas juga banyak lagi gitu kan di Indonesia.
Nah, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami mengundang Anda untuk ikut serta di dalam acara kami bersama dengan Ryan Filbert yang Anda pasti nggak bakal rugi. Saya jamin itu. Kenapa? Karena kalau ngobrol sama beliau, itu bukan cuma sekedar dapat inspirasi, tapi Anda benar-benar punya keberanian take action ya, untuk kemudian bagaimana memiliki gaya hidup yang tepat ya, dengan uang berapapun yang kita miliki plus dengan kemampuan berinvestasi yang bernilai, terutama di masa new normal. Pastikan Anda menggunakan kesempatan ini, bisa mendapatkan early bird hanya Rp350.000. Anda sudah bisa mendapatkan webinar bersama dengan Mas Ryan Filbert dan 4 narasumber lainnya ya. Ketik nama Anda, kemudian spasi DWN, spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirim ke 082123459590, sekali lagi ke 082123459590. Kami jadi sesaat, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Semua listener dan sahabat yang bergabung di kesempatan sore menjelang malam hari ini ya, dalam Smart Market Insight. Ini sebenarnya adalah program lama kami, yaitu analisa pasar yang kita perluas. Karena yang kita ajak bicara ini ternyata bukan cuma sekedar tahu pasar ya, tetapi kemudian juga tahu di luar pasar ya kan, kemudian bahkan pasar-pasar dunia lah. Jadi supaya lebih luas lagi pengetahuan yang kita dapat dari beliau ya, kita jadikan ini sebagai Smart Market Insight, dan masih tetap bersama dengan inspirator investasi Indonesia yang ganteng, baik hati, suka menabung, tidak sombong ya, suka menolong ya. Itu Mas ini mirip si kancil ini, kita mau membahas mengenai fenomena emas ya, yang keren di situasi sekarang ini. Mas Ryan, sebelum dijawab pertanyaan saya tadi soal harusnya Indonesia benar-benar bisa punya bantalan yang kuat banget dong buat ekonomi, karena kita punya tambang emas kan luar biasa. Nah, nanti dijawab pertanyaan saya, karena sudah banyak pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp yang masuk ya. Silakan Audrey bisa ditanyakan kepada Mas Ryan, monggo. Oke, kita ke pertanyaan di WhatsApp dulu ya, Mas Ryan ya. Iya, boleh, dari silakan. Pak Yosua yang ada di Bintaro. Halo, Kira-kira menurut Mas Ryan, ada nggak sih hubungan antara pergerakan harga emas dengan harga minyak mentah yang sedang terjadi saat ini? Oh, oke. Baik, jadi kalau kita sebagai analis nanti ketika ditanya begitu, kita akan berusaha melakukan pencocokan data dan akhirnya menjadi cocokologi, jadi bukan analisa. Jadi menurut saya pasti akan ada suatu korelasi antara satu dengan yang lain. Namun sebenarnya yang lebih bisa dijadikan sebagai alat analisa itu adalah emas adalah safe haven yang terjadi secara psikologi investor dunia tuh berpikir seperti itu. Jadi semakin kondisi dunia tidak aman ataupun semakin kondisi tidak kondusif, maka harga emas mengalami kenaikan. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencocokologikan dengan yang paling dekat saja, kalau diperhatikan, smart listeners mungkin memperhatikan, sadar nggak bahwa kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir itu mengalami kenaikan lebih dulu sebelum diumumkannya perlambatan ekonomi dari GDP dari Amerika yang minus 30%. Itu terasa sekali. Saya selalu mengatakan saya ingat banget, saya analisa pasar, saya selalu bilang ada sesuatu yang akan terjadi nih, tapi kita adalah orang terakhir yang tahu, tapi emas sudah buruan di 1.000 orang dan hari ini sudah 2.000-an lebih, dan jadi memang akan terjadi seperti itu. Jadi kalau nanti ditanya dengan minyak dunia, dengan WTI, pasti akan ada korelasi yang bisa kita cari, tapi yang impact langsung itu lebih kepada ya saat ini keamanan dan kestabilan perekonomian dunia yang tidak stabil membuat harga emas kembali menjadi primadona. Itu sudah rumusan yang
dari tahun ke tahun yang terjadi. Karena apa? Karena dasarnya emas adalah alat tukar yang terjadi sebelumnya, sebelum kita mengenal banknotes atau uang kertas hari ini. Oke, Mas Ryan, sebelum dilanjut pertanyaan dari Audrey tadi ya lewat WhatsApp atau YouTube, saya mau tajamkan sedikit. Kalau tadi Mas katakan bahwa emas adalah safe haven yang didasarkan oleh psikologis, berarti kalau gitu tepat nggak sih perilaku dari customer, perilaku masyarakat dunia yang kemudian menjadikan emas sebagai bantalan? Artinya sebagai backbone lah ya dalam menyelamatkan ekonomi pribadi ya, perusahaan atau juga suatu negara, Mas. Ya, jadi agak sedikit berbeda kalau kita ngomong negara sama kita ngomong masing-masing pribadi-pribadi kita, termasuk orang-orang kaya yang ada gitu ya. Jadi kalau orang kaya, mindsetnya itu adalah bukan bagaimana caranya untuk dapat untung, tapi bagaimana caranya mengamankan portofolio. Sehingga orang kaya selalu terbiasa dengan yang namanya rebalancing portofolio. Jadi misalnya dia geser dari tempatnya yang turun, dia cari tempat lain yang bisa mengimbangi. Misal, hari ini bisnis pada turun, otomatis nilai tukar mengalami pelemahan. Apabila dia memiliki dolar di dalam portofolionya dan juga memiliki emas, maka kan penurunan dalam bisnis dia dapat tercover akibat kenaikan harga nilai emas dan harga dolar. Nah, itulah disebut dengan rebalancing aset atau portofolio. Nah, sedangkan bagi masyarakat yang bukan bagian dari wealth ya, ada standarisasi wealth yang mungkin lebih mencari profit, maka mereka mindsetnya adalah bagaimana cara mencari keuntungan, sehingga ada mindset yang berbeda. Tapi kalau saya mau sharingkan kepada Anda semua smart listeners, bahwa kita harus tahu bahwa setidaknya kita harus menguasai 3 jenis aset yang bisa membuat Anda dalam kondisi apapun kaya. 1 adalah memiliki properti yang produktif. 2, memahami dan melakukan bisnis dan akuisisi. Yang ketiga adalah memiliki lindung nilai. Nah, kalau dalam 3 hal ini sudah mulai aware dan sudah mulai paham, maka kemungkinan dalam kondisi hari ini Anda tetap ya turbulensi adalah dalam bisnis pasti, tapi tetap dalam keadaan yang cukup stabil, bisa untuk tetap bergerak walaupun perlahan. Karena ini lagi hujan badai nih ibaratnya nih, mau jalan mobil naik 200 km per jam, sekali ngerem ngepot tebalanting kan. Nah, jadi itu sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa kita ini sekarang dalam kelas ekonomi yang mana? Dalam kelas investasi yang kita mau kejar yang mana? Wah, saya start from zero. Wah, kalau start from zero, rasanya menurut saya emas kurang tepat kalau tiba-tiba beli emas. Tapi kalau misalnya saya sudah cukup loh, saya sudah punya pendapatan dan aset saya sekian. Oh, pertanyaannya adalah apakah asetnya sudah terbagi-bagi dengan baik? Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada aset terbaik. Sama lah, misalnya ditanya, bela diri apa yang terbaik di dunia? Bela diri terbaik di dunia kalau kita ikutin kitab-kitab itu malah mengatakan bela diri yang terbaik adalah dengan cara tidak berantem. Oh ya udah, damai-damai saja. Jadi artinya jangan cari kita musuh gitu ya. Betul. Dan jadi nggak ada yang terbaik, semua itu baik, tapi kapan waktu yang tepat untuk dikeluarkan adalah yang paling baik harus kita ketahui. It's all about timing. Oke. Kalau gitu kita berikutnya. Kita beralih lagi ke WhatsApp yang masuk, ada dari Ibu Sri yang ada Ibu di Sri. Bogor. Iya, Nah, berkaitan dengan Indonesia akan mengalami resesi nih Mas ya. Kan ini belum pasti sebenarnya. Atau siapa resesi? Siapa? belum. Isu nih ya. Nah, ini kira-kira karena pertumbuhan ekonomi yang minus yang baru keluar informasinya, akankah investasi ini juga berpengaruh? Nah, kira-kira investasi apa yang paling tepat? Oke, gini, saya tadi sudah sempat sounding bahwa menurut saya tidak ada investasi yang buruk. Tapi kalau misalnya tidak punya semuanya jadi buruk. Mas, saya tidak punya investasi apapun. Nah, Anda buruk, betul. Tapi kalau misalnya, Mas, saya sudah punya saham pada saat ini turun. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti, apakah saham Anda sudah sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang bagus? Oh benar, ini sudah bagus. Ya udah, berarti keep invest. Mas, saya properti saya hari ini mau saya jual karena saya butuh uang. Oh, berarti ini perencanaan keuangannya buruk. Nah, jadi kita sebenarnya tidak ada investasi yang buruk. Tapi kalau saya mau coba sederhanakan bahwa ada kata-kata bahwa kita ini dalam kondisi resesi, saya rasa itu terlalu cepat.
Kita masih ada 3 bulan, masih ada 1 ronde lagi untuk menyatakan kita masuk resesi atau tidak. Dan saya pribadi ya, bukannya saya berusaha untuk mendahului seolah-olah pengen cari sensasi. Saya punya keyakinan sepertinya kita akan keluar dari lubang resesi. Jadi kita tidak jadi resesi. Kok Ryan bisa ngomong gitu? Sederhana gini. Yang hari ini yang minus 5 sekian ini kan diakibatkan adalah antara bulan Maret menuju bulan Mei Juni toh. Betul. Di mana Maret sampai Juni ini orang bukannya tidak mau berbisnis loh, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Artinya stay di rumah saja. Gitu. Nah, itu kan secara otomatis ada pembatasan ya. Betul. Jadi kalau minus karena dibatasi kayaknya saya rasa logis. Tapi kan sejak bulan Juni ke Juli ini kan sudah ada namanya new normal. Jalanan ada pergerakan ya Mas Ryan ya. Betul, jalanan saja sudah kembali macet. Tapi memang betul harus ada bagian-bagian yang diselamatkan oleh pemerintah. Ini sudah kepiawaian pemerintah dalam mengatur gross domestic product. Seperti yang saya bahas di analisa pasar minggu lalu bahwa gross domestic product ini adalah harus ada peran pemerintah ketika masyarakatnya mandul. Nggak bisa, mungkin dia mau spending nggak berani karena takut. Berani invest, masa iya berani invest. Berarti kan harus ada peran pemerintah, yaitu apa? Dengan government spending, seperti itu. Oke, seperti itu. Keren banget jawabannya. Nah, ini pertanyaan dari YouTube mungkin satu bisa kita bahas sebelum kita jeda, Audrey. Ayo, siap. Apa YouTube? Oke. Yang sudah masuk di YouTube ini hanya respon sih ya Mas ya. Apa tuh? Dari warga baik nih. Daripada beli saya emas. warga baik juga. Oke, warga baik taat pajak ya. Dan dari warga baik, daripada beli emas Antam lebih baik beli saham UNTR produknya Astra seperti itu. Iya, pertama yang saya mau kemukakan bahwa semua hal di dunia ini tidak ada yang pasti. Mana yang lebih baik adalah karena kita lebih memahami. UNTR salah satunya pada saat ini alat berat yang lebih kepada shifting untuk eksplorasi pertambangan emas. Tapi tetap saja alat berat awalnya itu digunakan untuk pertambangan batu bara, mining, dan alat berat untuk kebutuhan pertambangan yang lain. Jadi ya mungkin dengan menganggap itu adalah part of Astra dan menjadi kuat, itu adalah suatu anggapan subjektif yang tidak salah. Tapi kembali lagi bahwa bagi orang yang tidak mengerti dan memahami instrumen, maka sebenarnya emas itu adalah suatu konsep investasi yang paling basic yang kita gampang bayangkan. Hanya ada 2 instrumen investasi khas Indonesia yang gampang untuk diajarin ke orang lain. Satu adalah beli tanah, yang kedua adalah beli emas. Beda dengan membeli saham. Saham itu adalah the next step orang mengerti akan yang namanya pasar modal, orang beli dengan tidak takut. Kalau lagi turun semua akan teriak-teriak nantinya. Oke. Baik, Mas Ryan, kita masih punya kesempatan satu sesi lagi, Smart Listener dan juga Audrey, kita masih punya satu sesi. Satu lagi, Mas. Saya 2 jam. Sesi terakhir. Masih belum terbuka. Masih belum terjawab tadi pertanyaan-pertanyaan Audrey, pertanyaan saya ya. Nah, tapi kita sambung nanti, dan sebelum jeda saya mau kembali ingatkan kepada Anda untuk bisa bergabung di tanggal 18 Agustus ya, bersama dengan Ryan Filbert dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. 2 jam ini Anda benar-benar akan dipuaskan ya, ngobrolin tentang gaya hidup dan investasi yang bernilai di masa new normal. Itu akan dikupas habis oleh Mas Ryan Filbert. So, Smart Listener, yes, kalau Anda daftar masih bisa dapetin early bird ya, dan Anda langsung dapat 4 webinar yang lainnya. Jadi bukan hanya Mas Ryan, dapat juga webinar Anthony Dio Martin, James Guit, Tung Desa Muaringin, dan Priges. Dan Anda bisa mendapatkan sertifikat, materi, dan bahkan kemudian video ya dari webinar tersebut buat Anda yang membeli early bird Rp350.000. Dan masih ada kesempatan, ketik nama Anda, kemudian spasi DWM, dan kemudian spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirim ke 0821 2345 9590. Saya ulang ke 0821 2345 9590. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Kita membahas mengenai fenomena emas. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM Jakarta.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Smart Market Insight. Saya masih bersama-sama dengan Audrey Juwana yang nantinya akan menjadi teman Anda di dalam Smart Market Insight yang mengawal bersama-sama dengan Mas Ryan Filbert. Dan sore hari ini kita membahas tentang fenomena emas ya, Audrey ya. Nah, Benar sekali. sebelum kita lebih lanjut mengingatkan kepada smart listener yang tadi mungkin kelewat kabar gembira apa tadi apa webinar apa begitu, mungkin Audrey bisa ingatkan smart listener ya, kapan itu yang jadwalnya Mas Ryan, dan kalau taking action kemudian juga ikutan webinar Mas Ryan bisa dapat 4 webinar yang lainnya, gimana cara mendaftarnya? Silakan Audrey. Oke, untuk Anda mungkin tertarik dengan dunia investasi dan juga gaya hidup di era new normal saat ini, Anda bisa mengikuti perbincangan menarik bersama Ryan Filbert, pastinya di webinar Merdeka yang akan kami laksanakan di tanggal 18 Agustus ya, khusus untuk Mas Ryan di jam 2 sampai dengan jam 4. Dan Anda juga bisa mendengarkan dan juga mengikuti perbincangan menarik dari James Gui, Tung Desa Waringin, Anthony Dio Martin, dan juga Pri GS dengan hanya investasi 350.000 sebelum tanggal 10 Agustus. Dan juga pastinya Anda bisa mendapatkan banyak sekali fasilitas ya, seperti e-sertifikat, video, dan juga modul materi. Jadi Anda yang ingin mendaftar ataupun ingin info lebih lanjut, silakan hubungi di 0821 2345 9590. Ingat, via WhatsApp ya di 0821 2345 9590. Oke, baik. Mas Ryan, ini aku mau tanya deh, kalau menurut Mas Ryan, emas kan ini menjadi fenomena yang luar biasa banget ya. Tapi kalau investasi ilmu menurut Mas Ryan penting nggak? Aduh, gimana Mas? Saya yang namanya pemahaman saya saya selalu berusaha untuk belajar suatu hal yang baru. Contoh sederhana gini ya, saya ini adalah sarjana seni rupa. Saya akhirnya pindah banding setir belajar keuangan dan master ilmu ekonomi. Lalu era zaman financial technology, pada saat ini saya juga belajar mengenai yang namanya programming. Saya belajar yang namanya machine learning, saya belajar artificial intelligence, saya juga belajar mengenai Python programming, saya belajar data science. Artinya dalam hidup kita ini sebenarnya tidak bisa kita jago pada satu hal dan kita mengatakan hal yang lain tuh jelek lah, kita udah pengen satu hal saja. Itu membuat kita sulit untuk melihat dunia luar. Maka kadang-kadang namanya kan ada ini ya, katak-katak dalam tempurung gitu ya, atau biasa juga misalnya kutu kupret gitu. Jadi jago kandang aja. Itu sebenarnya akhirnya kita harus belajar suatu hal yang baru, karena bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang breakthrough-nya, sesuatu yang luar biasanya itu dengan kita mendapatkan pada ilmu yang lain. Itu menurut saya ya. Oke. Kalau gitu apalagi pas di banget era kayak hari ini. Jadikan situasi ini menjadi breakthrough untuk kita belajar sesuatu yang baru. So ikutan webinar kami ya. 5-5-nya Anda bisa dapat early bird Rp350.000 ya. Langsung saja ketik nama Anda kemudian spasi DWM ya. Spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirim ke 082123459590. Baik Mas Ryan dan juga Audrey, kita masih penasaran ya soal fenomena emas ini. Mas Ryan, Indonesia kan kaya banget dengan tambang emas. Ini pemikiran bodoh saya aja lah ya. Kalau gitu, kalau sebenarnya ini emasnya kita usahakan sendiri, kita jual sendiri, kita produksi sendiri buat kita begitu ya. Artinya nggak diserahkan kepada pihak lain untuk diambil, dijual di sana begitu. Berarti sebenarnya Indonesia itu bisa benar-benar sangat makmur banget, nggak akan pernah mengalami resesi. Benar nggak sih Mas? Nah ini dia, jadi kita harus tahu ya bahwa sebenarnya negara kita ini apapun ada, tapi kadang-kadang kita ini negara yang agak lucu. Contoh sederhana seperti Singapura. Singapura ini kan negara tetangga kita. Barang made in Indonesia yang jual orang Singapura lebih bisa dijual dan lebih bisa dipercaya dibandingkan orang Indonesia yang menjual. Artinya sebenarnya ada sesuatu yang jadi kita harus bisa sebenarnya pertama yang harus kita lakukan meningkatkan sumber daya manusia kita. Setelah kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, berarti kita harus bisa mampu mengolah sumber daya alam kita.
Nah, kita terjadi lack of knowledge dan lack of utility di sini yang membuat kita akhirnya nggak bisa untuk tidak bergantung kepada negara lain. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Makanya kemarin juga ketika Pak Presiden juga mengambil Freeport gitu ya dengan berbagai macam skema. Pada dasarnya sih sebenarnya saya setuju. Kenapa? Karena ya memang harus seperti itu. Kalau enggak, masa kita punya tambang emas terbaik ya kan di dunia ya kan, yang katanya seperti itu, tapi kita akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Nah, ini memang semua orang yang hari ini masih hidup gitu ya, yang ada di Indonesia ini harusnya dengan keadaan yang sulit seperti ini gitu ya, itu mulai mencari hal-hal yang bisa meningkatkan skillnya. Kalau dia tidak meningkatkan skillnya, lewat dari masa ini kita akan masuk ke dalam era penjajahan. Pada saat ini sudah tidak seperti dulu dengan angkat senjata. Pada hari ini akan terjadi penjajahan dalam bentuk bidang perekonomian. Ya akhirnya ya selesai juga. Jadi ya saya sependapat dengan yang Mbak Ola katakan. Tapi kecintaan kita pun terhadap negara kita kadang-kadang ya, cintailah produk-produk dalam negeri. Nggak mau saya lebih percaya pakai merek asing, branded kan keren. Ya akhirnya kan kita lagi yang dipertanyakan ya, kenapa kita tidak mau menggunakan brand lokal. Wah, ini jadi ini ya ke mikroekonomi banget nih. Oke. Baik. Masih ada pertanyaan kah Audrey melalui WhatsApp dan juga YouTube? Silakan. Oke. Mungkin pertanyaan yang masuk di WhatsApp terakhir ya. Sebenarnya apa nih Mas kelebihan dan juga kekurangan investasi emas saat harga tinggi dan juga mungkin saat harga turun ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Baik, yang namanya harga emas ini mari kita flashback seolah-olah kita berada di tahun 2011 dan ketika pada saat itu harga berada di 1.920 US dollar per troy ounce dan dibeli, maka ada masa penantian untuk harganya kembali ke titik yang sama. Meskipun ada yang bilang, oh nggak bisa gitu Ryan, dulu dolarnya nggak segitu, maka kita sebelum nunggu kembali harga 1920, saya sebenarnya tetap sudah untung, iya tetap bisa seperti itu. Tapi mari kita bayangkan ada masa penantian untuk kembali, tapi karena fisiknya adalah logam mulia, ya mungkin karena bisa dilus-lus sama dibawa dijadiin bantal tidur, jadi ya mungkin kerugiannya adalah nunggu harganya BEP aja balik modal. Tapi kalau misalnya saya mau ceritakan kepada Anda, dalam berinvestasi itu tidak bisa namanya hit and run. Beli sekali, habis itu udah deh saya nggak mau invest lagi. Itu justru membuat Anda cenderung bisa rugi. Lebih baik keep buying, keep invest. Jadi emas turun dibeli, emas naik dibeli. Sampai kapan? Sampai nanti uangnya dibutuhkan. Sampai kapan? Sampai kita mau memakai uang itu untuk kebutuhan yang lain. Misalnya sebagai kebutuhan hidup kita setelah pensiun. Nah, itu lebih jelas karena kita investasi bukan based on instrumen, tapi based on timeline. Gitu. Oke. Jadi keren. Berkala ya. Berkala benar. Investasinya based on timeline. Based on timeline. Ya? Jangan based on instrumen, nanti akan panik terus. Begitu naik kok saya pengen jual, begitu turun kenapa saya kemarin nggak beli, begitu saya sudah naik lebih tinggi lagi, kemarin saya kenapa saya belinya sedikit, akan selalu gitu terus. Akhirnya bukan jadi investor, orang stres. Mas Ryan, nabung stres. Ini kita sudah harus tutup perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Minta apa yang menjadi konklusi atau tipsnya supaya kita memandang fenomena emas ini atau memandang emas ini dengan sangat bijaksana. Apakah kemudian kita membeli, apakah kita kemudian menjual kalau kita sudah punya banyak begitu? Silahkan. Iya, kalau sudah punya banyak, walaupun tidak pernah dijual, nanti kan berarti keuntungan yang tidak pernah terrealisasi. Maka sarannya silahkan lakukan penjualan parsial. Tapi kan krisisnya masih panjang, who knows, nggak akan ada orang yang tahu. Kalau tahu Ibu Sri Mulyani dengan gampangnya bisa membuat kebijakan Bapak Ibu, ya kan? Nah yang kedua, kalau misalnya hari ini belum punya, apakah sudah tinggi? Nggak pernah tahu juga kalau besok menjadi lebih tinggi. Yang jelas adalah keep invest, pastikan Anda tetap punya duit dari masa ke masa, sehingga kalau naik bisa beli, kalau turun bisa beli lebih banyak. Dan saya juga akan ceritakan bahwa sampai ketemu tanggal 18 itu ya, pastikan Anda ikut. Kenapa? Karena saya mau cerita mengenai bagaimana caranya investment itu bukan menjadi suatu keuangan, tapi adalah gaya hidup. Investment is a lifestyle. Seperti itu. Oke. Menarik sekali. Baik. Kita harus tutup perbincangannya, Audrey ya.
Thank you banget buat Mas Ryan Filbert ya. Yes. Dan buat smart listener yang sudah bergabung melalui YouTube channel Smart FM, subscribe kami, dan kemudian Anda yang sudah mendaftar akan segera kami follow up. Sekali lagi kita akan ketemu di minggu depan, dan tentu saja tanggal 18 pastikan Anda mendapatkan tempat buat bertemu langsung dengan Mas Ryan Filbert. Saya Lanu Lija. Saya Audrey Joanna. Dan Ryan Filbert. Kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.